Coba kita tunggu pada join ya. Halo, selamat siang Mam Endet, sahabat Limiati, ketemu lagi di IG Live Limiati. Hari ini kita akan belajar mendongeng. Ada sebagian orang yang terbiasa untuk mendongeng, ada juga yang enggak. Ada juga beberapa yang menganggap dongeng mah kayaknya orang zaman dulu ya yang suka ngedongeng, orang tua kita. Tapi ternyata sampai sekarang dongeng itu masih relevan buat menyampaikan sesuatu kepada anak, atau kita mengajari anak nilai-nilai yang ingin kita tanamkan ke anak itu. Nah, karena Cici Limi nggak bisa mendongeng, mari kita belajar dongeng sama yang ahli. Kita akan belajar dongeng hari ini dengan Kak Odin namanya. Kak Odin adalah pendiri dari komunitas mendongeng, Dongeng Bengkimut namanya. Nah, Dongeng Bengkimut ini mereka komunitas dari beberapa orang yang sering mengadakan kegiatan mendongeng di sekolah-sekolah atau di perpustakaan gitu. Nah, Kak Odin sendiri backgroundnya adalah seorang guru TK dan guru SD di beberapa sekolah selama kurang lebih 9 tahun. Nah, sekarang beliau fokus untuk mendalami dongeng karena mungkin soalnya di situ ya. Nanti kita coba ngobrol sama Kak Odin. Nah, terus mendongeng sendiri kadang orang berpikir mendongeng itu harus kayak gimana sih. Nah, sekarang kita akan belajar gitu gimana caranya kita mendongeng yang sederhana dan mudah, lalu bisa dilakukan kapan aja tapi anak-anak bisa ngerti. Nah, kita tunggu Kak Odin ya. Bentar ya, Kak Odinnya belum join. Coba. Ini sudah ada. Kita tunggu sebentar lagi. Hai. Halo. Halo. Bisa ketemu. Iya, apa semuanya? Ya, nah, Kak Odin tadi aku udah cerita sedikit nih tentang backgroundnya Kak Odin dan Mm-mm. komunitas dongeng Bengkimot. Nah, Ya, sebelum mulai lebih lanjut, boleh nggak sih jelasin komunitas dongeng Bengkimot tuh kegiatannya ngapain aja, dan apa maksudnya sejauh sih dongeng itu memberikan satu manfaat gitu, karena kan nggak semua orang aware ya gitu bahwa mendongeng itu mm-mm. adalah suatu kegiatan yang sebetulnya banyak manfaatnya, di mana kita bisa menyampaikan banyak hal sama anak dengan cara yang menyenangkan gitu. Nah, boleh Kak Odin silakan. Oke. Halo semuanya. Saya Claudine, tapi biasanya kalau lagi kegiatan dongeng saya dipanggilnya Kak Odin. Nah, saya itu sama teman-teman sebenarnya di kelompok dongeng Bengkimut. Apa sih kelompok dongeng Bengkimut? Kami tuh ada yang backgroundnya macam-macam. Ada yang guru, ada yang ibu rumah tangga, ada yang pustakawan. Nah, kami tuh punya passion yang sama sama dengan kegiatan dongeng. Karena dari pengalaman pribadi masing-masing, kita ngalamin sendiri gitu si dongeng itu apa manfaatnya buat anak-anak, tapi juga manfaatnya buat kita sendiri gitu. Buat Makanya kitanya banyak. ya buat pendongengnya sendiri juga. Jangan Betul. salah, yang menikmati dongeng sebenarnya selalu di kepala kita kan selalu anak-anak ya, dunia anak gitu. Padahal sebenarnya yang membutuhkan dan masih suka didongengin itu sebenarnya sampai usia dewasa. Jadi kalau kita berkegiatan biasanya ada yang mahasiswa juga masih seneng. Bahkan kalau kadang-kadang ada kakak-kakaknya yang ngedampingin adik-adiknya untuk ikut kegiatan dongeng itu juga masih menikmati. Termasuk orang tuanya.
Jadi mereka juga masih tenang. Nah, karena passion di dongeng dan kita juga lihat banyak manfaatnya, kita tuh pengen nularin ke orang-orang juga. Sebenarnya ini kegiatan asik, tapi nggak perlu ribet, nggak Ya. perlu macam-macam. Jadi kita sepakat, ayo bikin kelompok dongeng ini. Sebenarnya kita terbuka untuk semua untuk jadi relawan di kelompok dongeng Bengkimut. Tapi kita juga nanti akan ada, biasanya kita ada pembekalan, tapi kita juga pengen ngasih referensi buat orang-orang secara umum, mau orang tua, mau guru, atau pendidik, tapi bahkan sampai ke kakak-kakak yang banyak, apa ya, mahasiswa atau teman-teman dari SMA juga yang pengen bisa mendongeng karena seru, kita juga pengen nularin itu gitu. Ayo dong kita ngedongeng, semua juga bisa ngedongeng kok gitu. Nah, Makanya oke. kegiatan kita semua berbasis dongeng. Dari yang memang betul-betul dongeng saja, sampai ada juga yang kayak kegiatan petualangan buat anak-anak yang usia SD, tapi semua ada dongengnya, basis dongeng gitu. Iya, iya, iya. Oke. Gitu. Ya, ya, ya. Nah, soalnya mungkin kadang gini ya, orang tuh kalau misalnya yang diimajinasi, yang di benak kita adalah dongeng itu biasanya ibu yang mendongeng ke anaknya gitu. Nah, Mm-mm. padahal Iya, sebenarnya ayah bisa, kakaknya bisa bisa, banget. yang Bisa. ngedongeng tuanya gitu. Nah, boleh Nah, nggak sih sekarang kita mungkin kalau misalnya belajar belajar rinci terlalu panjang ya gitu, boleh nggak mm-mm. sih share gitu kira-kira untuk mendongeng itu apa aja yang kita butuhkan, kita harus kayak gimana, kayak gitu-gitu. Sebenarnya yang paling simpel kan kalau kita mau ngedongeng, niat niat dulu ya, niat Iya. pengen ngedongengin gitu kan, niat dulu. Cuma kalau lagi nggak mood, jangan dipaksain, itu penting buat semua. Uh, Terus yang perlu diingat adalah biarpun dongeng itu memang banyak manfaatnya, itu kan semua banyak yang membuat penelitian dan juga gembar-gembor ke sana kemari. Ini bagus untuk anak, penanaman moral, penambahan vocabulary, kosakata dalam berbagai bahasa itu sangat mudah dilakukan lewat dongeng. Iya, betul banget. Tapi pada saat kita mendongeng, jangan terlalu banyak maunya, jangan terlalu banyak kepengen tujuannya. Kadang-kadang kita sebagai orang dewasa itu nggak bisa dihindari. Aduh, pengen supaya si anak bisa banyak beropini atau banyak ngomong, pengen anaknya ngerti kalau karakter ini tuh yang baik gitu. Kadang-kadang kan kita itu adalah hal yang sangat lumrah sebenarnya sebagai Ternyata orang itu dewasa. sama ya, karena tadi juga aku berpikirnya kayak gitu loh. Iya, itu nggak apa-apa, itu sangat lumrah. Tapi pada saat kita mau mendongeng, apalagi ke anak yang anak sendiri ya di rumah, itu kan tujuannya kalau di kami bilang adalah membangun pengalaman bersama. Oke. Untuk tujuan-tujuan yang lainnya bukan yang utama. Lebih baik membuat pengalaman bersama. Kalau untuk yang di rumah, bonding dengan anak itu penting. Kalau kami yang sebagai pendongeng ataupun pendidik, itu juga bonding dengan audiens. Kalau dengan teman-teman di kelas, berarti bonding dengan yang di kelas. Jadi, yang pertama adalah niat, tujuan jangan terlalu banyak. Terus, mungkin yang perlu diperhatiin adalah mood. Apakah waktunya tepat untuk mendongeng? Karena tidak setiap saat adalah waktu yang tepat untuk mendongeng kepada anak. Apalagi kalau anaknya masih di usia di bawah 6 tahun atau balita. Karena mereka punya keterbatasan rentang konsentrasi juga. Apalagi kalau yang masih punya anak balita di rumah pasti tahu baru mau main satu hal atau baru mau ngerjain yang satu itu misalkan cuma masak atau apa, tiba-tiba ada yang lewat langsung bubar anaknya. Iya. Itu tuh sebenarnya normal karena tentang konsentrasi yang harus diperhatiin dan memang timing yang tepat untuk mendongeng. Kalau banyak yang selalu bilang mendongeng itu kan menenangkan ya gitu. Sebenarnya betul, tapi bisa juga menghebohkan, membuat anak-anak jadi panik. Jadi ada dua sisi juga gitu. Waktu yang tepat kapan?
sebenarnya waktu yang tepat adalah yang bisa tahu adalah orang tuanya sendiri sebenarnya yang sudah tahu karakter anak. Tapi yang bisa saya tambahkan adalah misalnya kalau memang inilah dongeng pengantar tidur, berarti waktu yang tepat berarti kan sebelum tidur dengan sesudah rutinitas malam mungkin sikat gigi, cuci kaki dan lain-lain. Saat anak-anak udah mulai masih agak heboh tapi udah mulai lebih tenang, berarti itu saat yang tepat juga. Terus kalau ada lagi yang misalkan sesudah rutinitas pagi pengennya ngedongeng, itu bisa dilakukan. Tapi jangan di saat anak lagi hiper. Maksudnya kalau pagi anak-anak kadang-kadang energinya sangat besar, kayak baterai gitu ya, jadi baterainya lagi full. Kalau orang tuanya memang aktif, bisa diajak dongeng sambil berkegiatan fisik, itu bisa. Tapi tidak semua orang tua mungkin mampu ya, udah pasti bakal cepet capek gitu. Dongengnya Jangan aja udah juga, iya betul. Soalnya saya kadang-kadang kalau diajak sambil berkegiatan keliling rumah, sebenarnya ngedongeng itu bisa dilakukan juga sambil kayak olah fisik juga gitu. Itu bisa, cuman saya tidak haruskan karena itu harus melihat ke sisi orang tuanya juga siap apa enggak diajak heboh sama anak. Terus jangan diajak pas anak lagi lapar, jangan diajak ngedongeng ya. Yang ada akan tantrum gitu dan malah kesel kitanya juga. Terus pemilihan tempat yang mau dipakai waktu mendongeng itu juga penting gitu. Sebaiknya tidak di depan TV, sangat tidak di depan TV atau di dekat gadget, karena anak-anak pasti akan lebih memilih Mama mau nonton TV aja, Papa aku mau nonton TV aja gitu. Padahal kan mungkin orang tua pengennya ya kurangi screen time, pengennya bonding sama kita gitu. Jadi jangan di depan TV atau dekat gadget. Mungkin di tempat tidur udah paling enak atau di sofa yang paling nyaman, itu bisa dilakukan. Untuk durasi, sebenarnya durasi mendongeng itu bervariasi setiap tahap usia. Karena tiap usia punya rentang konsentrasi yang berbeda dan semakin dia besar, rentang konsentrasinya semakin panjang. Kalau untuk Bapak Ibu yang di rumah, anak-anaknya mungkin sekitar usia 1-3 bayi sampai 3 tahunan, 4 tahun sebenarnya tidak bisa lama. Paling lama 5 menit. Sebenarnya dongeng apa sih yang bisa dilakukan 5 menit? Itu pasti akan jadi pertanyaan. Nanti akan dibahas lagi. Kalau untuk anak yang usia 4 sampai 6 tahun ya udah di TK ya, paling lama 10 menit. Terus kalau yang usia SD sampai 9 tahun bisa sekitar 20 menit untuk diajak ngedongeng. Lebih dari itu, di atas itu 9 sampai 12 sampai ini bisa ngedongengnya bisa udah lebih panjang, sekitar 23 menit, 30 menit. Sebenarnya ada trik sih untuk mengatasi si durasi ini. Selama si ceritanya memang menarik, terus kita juga engage sama anak-anak, ada bonding. Bonding itu berarti engage komunikasi dua arah ya. Nah, pada saat ada terjadi yang engage kayak gitu, sebenarnya durasi ini bisa akan semakin panjang. Karena kami sendiri kalau ngedongeng untuk anak-anak di usia TK, biasanya kita memang di 20 atau 30 tahun. Padahal kalau secara tahap perkembangan, dia hanya sampai 15 menit. Tapi itu ada tips dan triknya. Nah, engage itu bisa macam-macam dilakukannya. Salah satu sih memang yang bentuk yang sambil olah fisik ya. Cuman ya itu kalau di rumah sih tidak harus dilakukan. Kalau di sekolah kita itu sangat membantu mengeluarkan energinya mereka. Anak-anak itu kan energinya sangat besar gitu. Nah, sebenarnya yang perlu lagi pada saat ngedongeng sebenarnya yang penting adalah karena ini adalah bonding antara orang tua dengan anak. Pemilihan bahasa maupun pengucapan itu juga penting. Iya. Karena artikulasi, intonasi itu anak-anak usia
balita betul-betul akan memfotokopi orang-orang terdekatnya. Siapa orang-orang terdekatnya? Itu adalah orang tua yang ada di rumah. Kakak atau kakek, nenek, atau ya, siapapun yang ada di rumah. Itu pasti akan ditiru. Makanya Ya. kalau kita memang menginginkan si anak punya kemampuan bahasa, ya punya empati, bisa ditularkan lewat intonasi selama mendongeng. Itu, Itu sangat membantu. wah itu Intonasi. lebih. Menurut pengalaman biasanya kalau ngedongeng nanti anaknya ngejeda dulu mau minta minum. Oke, nanti udah minum, nanti ngedongeng lagi dilanjutin, nanti dia ada satu kata yang dia nggak tahu, mami ini artinya apa gitu kan. Kita Oh, jelasin dulu. ya. Itu akan tarik Ah, lama banyak banyak apanya ya, gangguannya gitu. nah, kalau soal kata-kata yang tidak dimengerti itu udah biasa banget, udah biasa terjadi gitu ya. Karena kita juga pengennya mengenalkan sih pasti bahasa yang baik ya, yang baik lah gitu. Tapi kadang-kadang mungkin bukan istilah yang mereka sering temui. Iya, Kalau bisa dijelaskan sebentar, tidak terlalu lama, misalkan apa ya, yang biasanya anak-anak suka bingung, eh eh, dibasuh misalkan, kita misalkan di dalam cerita itu ada cerita dibasuh. Mama, dibasuh itu apa? Dibasuh itu seperti dimandikan. Udah sampai situ aja. Tapi kalau misalkan si anak masih bertanya, nanti mama akan jelasin lagi. Kita terusin dulu ya ceritanya. Gitu, kita oh, oke. potong. Gitu. Heeh, Semuanya. iya. Oh, Tapi apa yang sudah dijanjikan betul-betul nanti dijelaskan. ya, Jangan udah dibilangin nanti, tapi terus enggak. Itu iya, jadinya buat anak juga dia akan memahami, kalau aku nggak dijawab sekarang, nggak bakal ada jawabannya. Dia akan terus memotong cerita. iya, Jadi iya, iya. memang betul apa yang sudah dijanjikan harus dilakukan gitu. Terus untuk distraksi misalkan, Mama mau minum dulu, Mama mau ke toilet, apa dulu, apa dulu, apa dulu. Kalau itu memang akan berbeda situasinya kalau memang kami yang ada di audiens yang banyak dan di kelas. Iya. Akan beda penanganannya. Cuman kalau di rumah mungkin bisa diambil apa ya, kita ambil antisipasi duluan. Nanti mami mau cerita ini loh. Ayo sekarang kamu mau minum dulu, mau ke toilet dulu, mau apa? Ya nanti kita Hmm, ceritanya nggak kepotong-potong. Jadi sebelumnya betul. udah ada rules-nya dulu. Ya, Oke. itu bisa dilakukan. Tapi kalau memang, soalnya situasi di rumah tuh kan agak berbeda ya, apalagi kalau sama orang tua sendiri. Manja, manja, ada alasan, ada segala macam. Itu memang apa ya, tantangan yang berbeda kalau di rumah. Iya. Dan tips dan triknya itu satu yang saya bisa anjurkan sebelum mulai kegiatan, ajak dulu sih anaknya mau minum dulu, mau ke toilet dulu atau segala macam, diselesaikan dulu. Itu satu tips. Tapi yang lainnya harus dicari oleh masing-masing rumah, masing-masing Iya. orang tua. Iya. Karena itu trial dan error. Satu tips bisa dilakukan di satu anak, tapi belum tentu bisa berhasil ke anak yang lain. Nah, iya. Apalagi karena yang akan mengantarkan adalah orang tuanya sendiri gitu. Pasti berbeda lah gitu jadinya. Beda lagi kalau sama gurunya nanti di sekolah gitu kan. Dan Nggak bisa kalau nawar-nawar. aku minta apa gitu kan, enggak nanti malu gitu apa gitu. Kalau sama orang tua kan ya potong aja gitu. Iya, betul. Makanya uh, ada beberapa tips and tricks memang bisa diberikan, cuman itu semua trial dan error yang harus dicobakan sendiri ke anak masing-masing gitu. Cuman pesannya sih ini, Kak, kan tadi di awal saya udah bilang juga jangan terlalu banyak tujuan, jangan terlalu banyak mau untuk satu kegiatan dongeng ini. Dan kontrol juga emosi orang tua. Jangan karena anaknya heboh atau apa, makin lama intonasi mulai agak kesel, mulai naik, akhirnya jadi berantem. Dan yang akan ada di kepala si anak adalah si memori yang dia ingat, bukan ceritanya, tapi kegiatan mendongeng adalah kegiatan adu mulut sama orang tuanya. Jangan sampai seperti Jadinya itu lomba juga. bukan dongeng.
Iya betul. Jadinya nggak ingat ya. Dulu suka didongengin, nggak. Dulu mah sukanya berantem gitu kan. Yang bukan itu yang diinginkan lah ya pengalamannya gitu. Jadi makanya kalaupun memang lagi nggak mood, dari orang tua juga lagi nggak mood, anak juga lagi nggak mood, jangan dilakukan, jangan dilanjutin dongengnya, berhenti Ya, aja. Itu lebih oke. aman. Iya. Oke. Nah, Rodin, terus untuk mendongeng sendiri, apakah kita perlu punya apa ya tools tertentu gitu supaya anak lebih lebih tertarik atau mungkin kalau yang udah advance bisa menggunakan intonasi dan ceritanya atau misalnya kan makin seru ceritanya anaknya makin makin tertarik dong ya gitu. Nah, tapi ini kan banyak orang tua yang ataupun maksudnya bukan orang tua aja ya, mungkin ada yang masih single juga ceritain buat keponakannya. Nah, ini kebanyakan orang masih awam gitu. Kalau misalnya kita mau sebagai pendongeng awal lah, bukan yang udah jago nih ceritanya gitu. Adakah yang harus kita siapkan supaya kita bisa lebih bikin anaknya selain dari persiapan fisik tadi, apa yang harus kita siapin gitu? Apakah kita harus pakai tools tertentu supaya lebih tertarik atau gimana? Sebenarnya kalau intonasi, pemakaian intonasi sebenarnya bukan artinya kemampuan mengubah suara, karena itu Hmm. udah teatrikal. Kita pun semua pendongeng yang kebetulan di kelompok dongeng Bengkimot, nggak semua bisa mengubah suara sesuai dengan karakter yang ada di cerita. Termasuk saya. Saya juga bukan yang bisa mengubah suara. Makanya pada saat harus mendongeng pakai boneka tangan, saya tidak menguasai. Itu kesulitan jadinya. Sebenarnya lebih intonasi itu lebih ke naik turun kalimatannya, kalimat berita atau memasukkan emosi ke situ. Misalkan si tokohnya lagi kaget gitu kan, jadi ya intonasi kaget gitu ya, jangan jadi intonasi hah gitu kan, bukan kayak gitu. Paling gitu doang sih, nggak yang sampai harus sangat teatrikal. Ada beberapa pendongeng profesional itu mampu mengubah suara, tapi itu tidak wajib, nggak harus. Tidak wajib. Terus kalau untuk menarik perhatian anak-anak, sebenarnya intonasi itu pun sudah jadi penarik. Misalkan ada satu kejadian, ada tokohnya, anak laki-laki itu mengendap-endap sambil takut, dia membuka pintu dan mengintip, kira-kira ada apa? Nah, itu intonasinya kan makin turun gitu kan, karena seperti berbisik gitu, yang seperti sederhana seperti itu, bukan yang kalau lagi tokohnya raksasa harus suaranya dibesar-besarkan, terus nanti nenek-nenek harus berubah lagi suaranya jadi nenek-nenek, enggak. Itu tidak wajib, apalagi untuk yang di rumah gitu. Terus sebenarnya yang bisa menarik perhatian si anak, kami itu kalau mendongeng biasanya interaktif. Jadi ada tanya jawab. Tanya jawab itu bukan untuk mengakses ya, mengakses untuk apakah dia udah paham dengan ceritanya atau apakah dia mengikuti apa yang saya omongin, apakah yang kayak gitu, bukan. Tapi sebenarnya kan kalau kayak tadi si anak laki-laki itu mengendap-endap mengintip dari balik pintu sambil takut, kita bisa tanya, menurut kamu dia lihat apa? Ya itu kan diajak ngobrol ya, gitu, diajak diskusi, bukan diajak diskusi, tebak-tebakan lah kira-kira apa yang dilihat, apa yang akan terjadi gitu. Nah yang seperti itu bisa menarik. Memang untuk usia-usia balita mereka butuh bantuan visual. Bantuan visual yang paling mudah mungkin yang bisa didapat di rumah lewat buku cerita. Karena picture book atau buku cerita yang untuk anak usia balita ini, mereka udah disiapkan dan didesain sedemikian rupa, memang cocok untuk mereka. Gambar besar dengan warna yang menarik buat mereka. Tapi apa yang ada di rumah juga semua bisa dipakai. Nggak harus yang bentuknya harus sesuai dengan yang kita inginkan atau kita bayangkan. Hal yang paling mudah mungkin bisa sesudah buku ya,
Kalau di rumah masih punya album foto. Album foto itu dibuka. Kadang-kadang kita nggak sadar orang tua itu pada saat kita ngebuka untuk lihat bareng sama anak, otomatis kita akan cerita, ini waktu mama umur segini loh, waktu itu ya mama main ini, atau misalkan papa, waktu ini papa pergi sama oma sama opa lagi gini-gini. Itu tuh udah otomatis bercerita kan, sebenarnya itu udah termasuk kegiatan mendongeng. Manfaatkan album foto ataupun foto-foto yang ada di gadget. Itu juga bisa jadi bahan cerita. Dan itu pasti menarik buat dia. Mama ternyata waktu kecil kayak gini ya, gitu kan? Karena seseorang yang dekat dengan mereka, dengan dunia mereka sehari-hari, ternyata gini gitu ceritanya. Terus manfaatkan juga barang-barang yang ditemui di rumah. Kalau saya misalkan hari ini nanti saya akan cerita, cukup batu, tapi divariasikan. Nah, ini juga bisa jadi sesuatu. Jangan khawatir, ini jadi apa ya? Nanti anak akan mempertanyakan. Pasti awal mungkin kalau anaknya sangat logis, dia akan mempertanyakan, Mama buat apa batu? Gitu ya. Tapi nanti dulu, pokoknya ikutin aja dulu, gitu. Karena pasti anak-anak pasti bingung-bingung. Kalau saya bilang ini 3 batu ini adalah 3 kambing. Tapi ajak mereka untuk berimajinasi, ini kambing sulung yang paling besar, ini kambing tengah yang sedang, ini kambing kecil. Ajak mereka untuk berimajinasi. Di rumah adanya sendok, manfaatkan sendoknya. Bisa buat jadi macam-macam. Botol juga bisa dijadikan macam-macam. Hal-hal benda-benda yang ada di rumah itu bisa dijadikan dongeng, apapun itu. Kita yang dewasa juga harus belajar berimajinasi juga jadinya. Dan kitanya yang membatasi otak kita ya gitu. Jadi akhirnya nggak bisa pakai apa ya gitu dongengnya. Karena kita udah terlalu terbiasa, kita punya perspektif sendiri, terlalu banyak yang ada di pikiran kita, jadinya kita udah kejauhan mikirnya. Kadang-kadang pakai batu ya pasti pertanyaannya, nanti kalau anaknya mempertanyakan gimana? Nanti dia kemana-mana akan bilang itu kambing. Ya itu nggak apa-apa, karena itu imajinasinya anak-anak. Tapi ajak mereka juga, maksudnya batunya jangan sampai kambingnya dilempar-lempar. Enggak. Di saat mendongeng, batu ini akan menjadi kambing, tapi tidak dilempar memang. Karena itu akan menjadi contoh juga. Kambingnya boleh dilempar, katanya. Itu juga jadi contoh yang salah juga jadinya. Tapi itu bisa. Sebenarnya kalau kami pelatihan, biasanya kami kasih tantangan. Biasanya cuma pakai botol, 1 botol, biasanya botol air mineral sih yang saya unjukkan. Ini bisa jadi apa? Ini juga bisa jadi latihan untuk para parents juga. Ini bisa jadi apa aja gitu. Dari kita belajar dari teman-teman yang lain. Ada yang jadi teropong, ada yang jadi mikrofon, bahkan kadang-kadang menjadi hair dryer gitu kan. Itu semua bisa dilakukan gitu. Jadi benda apapun yang ada di rumah bisa diimajinasikan bersama, bisa jadi bahan dongeng. Oke. Nah, kalau ceritanya nih kita belum aja nih teorinya kira-kira gimana aja. Nah, tapi kan sepertinya biasanya ya kalau ini prakteknya dong, boleh tolong contohin gak sih gitu. Satu cerita singkat. Boleh. Durasi lebih tahun tuh cuma 4 menit. pakai tools ya. Cuma ini gimana ya? Ya. Iya. Oke. Sebenarnya bisa sih, satu saya cerita yang sering saya pakai dengan batu yang tadi itu, kalau bahasa Inggrisnya judulnya Billy Goat Gruff. 3 kambing, cerita 3 kambing. Jadi, saya coba aja cerita aja ya. Cuman ini saya bingung ngasih lihatnya gimana, karena layarnya kecil. Saya karena layarnya kecil. Supaya Claudine-nya kelihatan full untuk ceritanya. Oke. Oke. Nah, yang ini saya biasanya suka pakai bikin kelihatan kayak ini sebenarnya sederhananya dari krayon juga bisa, dari watercolor juga bisa, ataupun nggak juga nggak harus. Jadi satu hari ada 3 kambing, kambing besar, kambing tengah,
dan kambing kecil. Mereka tinggal di satu padang rumput. Tapi karena mereka makannya tiap hari, rumput-rumput di padang rumput itu mulai habis. Dan cuaca juga semakin kering. Sehingga padang rumput itu kehabisan rumput-rumput untuk dimakan para kambing ini. Mereka mencari akal. Apa yang harus mereka lakukan? Kambing besar pun berpikir. Kambing tengah mencari akal. Kambing kecil juga ikut berpikir. Apa ya yang bisa mereka lakukan? Kata kambing yang di tengah. Aku punya ide. Bagaimana kalau kita menyeberangi sungai dan kita menuju ke padang rumput yang ada di seberang sana? Wah, kata kambing besar. Ide yang sangat bagus. Ayo kita berangkat. Kambing kecil sangat semangat. Dia akan menyeberangi sungai menuju padang rumput yang baru. Pasti di sana rumput-rumputnya segar dan hijau. Dan kambing ini pun berjalan. Kambing kecil lebih dahulu jalannya. Sampai di sungai. Pas waktu dilihat, ternyata sungainya sangat lebar. Kambing kecil tidak bisa menyeberang, tidak bisa berenang. Dan dia melihat ke kanan, melihat ke kiri, dia melihat ada jembatan. Dia akan menyeberangi jembatan itu untuk menuju ke padang rumput yang baru. Saat melewati jembatan, tiba-tiba terdengar bunyi bom, bom, bom. Ternyata di bawah jembatan itu tinggallah seorang raksasa. Dan raksasa ini pun sedang kelaparan. Dia mencium. Aku mencium kambing. Dan itu sepertinya bisa menjadi makan siangku. Dan raksasa itu pun naik ke atas jembatan. Kambing kecil, yang sangat kecil, ketakutan melihat raksasa ini. Hei kambing kecil, kamu akan menjadi makan malamku hari ini. Makan siangku, makan malam, aku sudah kelaparan. Nah, kambing kecil yang ketakutan melihat raksasa ini sangat besar. Kambing kecil pun hanya bisa berbicara. Raksasa, aku hanya kambing kecil. Kalau kamu lapar, tunggulah kakakku. Dia lebih besar dari aku. Kamu pasti akan lebih kenyang makannya. Ho, kata raksasa. Baiklah, aku akan menunggu kakakmu saja. Dan raksasa itu pun turun dari jembatan. Kambing kecil bisa melewati jembatan dan tiba di padang rumput. Berikutnya, kambing sedang. Dia berjalan dengan santai sampai di jembatan yang sama. Kata kambing ini. Aku menemukan jembatan untuk menyeberang sungai. Aku tidak perlu basah. Tidak lama kemudian terdengar bom, bom. Dan raksasa itu pun naik ke jembatan. Hai kambing, kamu akan jadi makan siangku hari ini. Aku lapar sekali. Kambing ini pun kaget. Ternyata ada raksasa di sini dan dia mau memakanku. Apa yang harus aku lakukan ya? Dan dia berpikir, raksasa, kalau kamu mau makan kambing, jangan aku. Aku kecil. Tunggulah kakakku. Dia lebih besar, dagingnya lebih banyak. Kamu pasti akan kenyang. Dan kamu akan puas memakannya. Oh, raksasa ini pun membayangkan seekor kambing besar. Baiklah, aku akan menunggu kakakmu lewat. Raksasa pun turun dari jembatan. Kambing ini pun dengan santai melewati jembatan dan tiba di padang rumput. Berikutnya, lewatlah kambing besar. Dia berjalan santai sekali.
Aku tahu di sini ada jembatan untuk melewati sungai. Sebentar, kayaknya ada yang aneh katanya di jembatan ini. Tidak lama kemudian, muncullah si raksasa. Hai kambing, kamu sangat besar. Aku sangat suka dagingmu. Hari ini aku akan menjadikanmu makan siangku. Kambing ini hanya melihat ke atas dan ke bawah. Ingat, dia adalah kambing besar dan jantan, sehingga dia mempunyai tanduk. Dia mundur sedikit, dan dia mulai mengambil ancang-ancang, dan dia menanduk raksasa itu. Dan raksasa itu terjungkal, jatuh, dan tercebur ke dalam sungai. Kambing besar pun melewati jembatan ini dengan santai. Dan bertemu dengan saudara-saudaranya yang sudah berada di padang rumput. Pak, nggak kelihatan. Ya. Buffering. Kambing besar dan ditanduk sampai tercebur lagi. Itu deh ceritanya. Cerita singkat. Nah, Mama Enda, sahabat Limiati ternyata nggak susah ya untuk mendongeng itu, bisa pakai benda-benda yang ada. Tadi raksasanya aja pakai lem gitu. Sebenarnya kan kadang kita nggak berpikir di sekeliling kita banyak hal yang bisa kita gunakan ternyata ya Kak Odin ya. Iya, Tergantung betul. karena kita mengkondisikan anaknya. Iya, tinggal memanfaatkan barang-barang yang ada. Bahkan kalau barang bekas juga bisa dipakai. Sobekan kertas atau apapun bisa dijadikan bola, atau bola bentuknya bola pun bisa menjadi macam-macam. Satu saat menjadi bola sepak, satu saat menjadi misalkan raksasa lagi juga bisa, atau dia adalah biji, karena tadi saya baru cerita biji juga, biji yang akan mau tumbuh, atau telur, atau apapun juga bisa. Paling pesannya, tipsnya adalah satu, pemilihan barang-barang yang dipakai adalah yang betul-betul aman untuk dekat anak. Minimal dekat anak, ataupun yang bisa sama anak dieksplorasi lagi. Berikan kesempatan itu juga untuk mereka. Apakah dilibatkan di dalam dongengnya untuk memegang si tokoh atau benda itu, atau memang akhirnya kalau memang sudah jadi terbiasa, jadi kebiasaan, orang tua dan anak bisa membuat cerita bersama, bisa bikin dongeng bersama dengan benda yang Terus gitu ada. ya. Iya, betul. Oh. Itu pengembangannya lagi. Tapi itu yang bisa melihat perkembangannya orang tuanya yang di rumah. Apakah anaknya udah bisa sedikit-sedikit dilibatkan gitu, mulai bikin cerita sendiri gitu. Ceritanya nggak usah yang kita udah ngebayangin, wah harus yang ceritanya petualangan begini, nggak usah. Harus dengan peri gini, nggak usah juga. Bayangkan dengan hal-hal yang paling dekat dengan anak-anak. Misalkan cuman cerita tentang semut, kayak tadi misalkan kalau tadi kambing, ini mas kalau ini bisa ambil tokohnya semut dan ulat gitu, itu juga bisa, karena itu mungkin lebih dekat dengan anak. Atau misalkan di rumah kebetulan punya binatang peliharaan, jadikan si binatang peliharaan itu tokoh ceritanya, itu juga bisa. Jangan takut, sebenarnya anak-anak itu karena mereka masih polos dan apa ya, semangat, jadi diberikan apapun sebenarnya mereka akan antusias. Asalkan dari kitanya memang udah punya niat untuk bercerita dan pengen bonding dengan mereka gitu, bukan sekedar cerita karena kata orang banyak manfaatnya, kata orang ini bagus buat anak, kata orang, jangan. Yakini yang ada di diri sendiri, itu adalah niat yang terbaik, dan niat itu biasanya terasa oleh anak. Ya itu. Jadi, nah, kalau kita kan udah belajar nih ya, gitu. Sekarang tentang gimana caranya mendongeng. Nah, sekarang Limiati punya challenge buat Mom and Dad Oh, atau buat Limiati yang hari ini mendengarkan IG live-nya kita. Mungkin nanti karena kita akan share juga di IGTV, kita akan kasih waktu nih kalau dia ceritanya main-main lah. 1 minggu ke iya, depan buat sahabat Limiati untuk mendongeng. Buat iya. dongeng
bentuk IGTV kurang lebih 3 menit sampai 5 menit lah ya Kak Odin ya. Ya, Nah, ya, nanti cukup. di dalam dongengnya itu silahkan rekam, upload ke IGTV dan Mm-mm. tag Limiati Hospital dan dongeng Bengkimot. Dongeng remote. Ya, Nah, betul. nanti pemenangnya akan dapat buku cerita dari dongeng Bengkimot dan akan dapat Ya, voucher juga hampers dari Limiati. Nah, kita tunggu sampai minggu depan, asik. sampai setelah Betul. Idul Fitri ceritanya. Siapa tahu, maksudnya kan dalam kondisi begini juga orang lebih banyak di rumah ya gitu. Iya. Nah, siapa tahu Mendak punya waktu 1 minggu ke depan untuk posting. Kalaupun Mencoba. anak cerita boleh nggak Kak Odin? Boleh, boleh. Kalau anaknya mau bercerita juga boleh. Baik. Berikan juga kesempatan buat anak-anak mereka juga bercerita. Walaupun mungkin kosakatanya belum banyak atau apa masih yang ini diituin, yang itu diiniin nggak apa-apa. Karena itu tahapannya juga karena mereka udah pede mau mengeluarkan sesuatu itu sangat penting buat kedepannya Oke. itu. Nah, Iya. pasti kalau gitu. Jadi jangan lupa ya, tag Dongeng Bengkimot dan Dimiati di GTV-nya. Nanti Kak Odin yang akan jadi jurinya. Kalau pemenangnya kita Heeh. akan mungkin minggu depan tanggal 28 hari Kamis, 1 minggu dari sekarang Ya, di 1 minggu. 28 Mei ya. Nah, terus Iya, buat Mom and Dad atau sahabat Limiati yang masih mau belajar lebih lanjut tentang dongeng, karena kan kelihatannya sebetulnya masih banyak yang harus kita pelajari ya, kalau pengen iya. lebih mendetail, lebih mendalam, bisa silakan kontak ke Kak Odin di IG-nya Dongeng Dongeng Beng baca. gitu. Iya, Oke, Kak Odin, itu. terima kasih Iya. banget. Oh ya, paling ini satu yang Oh, untuk iya. challenge mendongeng, Mhm. dongengnya nggak harus yang dibuat sendiri. Misalkan dari dongeng dari buku terus mau dicoba dengan barang-barang yang ada di rumah itu juga nggak apa-apa. Jadi nggak harus kriterianya harus original dongeng dibuat sendiri, nggak ada. Pokoknya Ya, yang penting berani coba. Nanti kita akan lihat. itu kan ya gitu. Nah, oke kalau Oh, gitu, yuk kita iya, cobain sama-sama ya, sahabat Limiati. Kali ini kita seru-seruan iya, gitu. iya. Oke, kemudian nanti kita akan Semoga ketemu jadi lagi di IG ya semoga buat kegiatan mendongeng ini bisa jadi alternatif kegiatan di rumah selama work from home, stay at home juga buat parents juga ya. semoga menjadi kegiatan yang relaxing baik buat anaknya dan buat pendongengnya juga gitu ya. Iya, betul. Oke, Betul eh, sekali. terima kasih banyak ya buat waktunya. Kapan-kapan kita ngobrol lebih lanjut juga ya soal dongeng Iya, mendongeng. Atau nanti kita sama. setelah pandemik kita bisa bikin acara dongeng di Limiati ya buat anak-anak Iya, Limiati gitu. boleh, boleh banget. Kalau Terima gitu, kasih banyak. Udah terima kasih diajak boleh sharing di sini. sudah yang sudah Ya, mendengarkan. Sampai ketemu di G-Live kita lagi kapan-kapan ya. Bye-bye. Bye, Kak bye. Yuk. Ya. Ya. Buat yang udah menyimak tadi, challenge-nya nanti kita akan tulis lagi di Instagram. Challenge-nya adalah mendongeng 3 sampai 5 menit. Karyanya tidak usah yang original, boleh apapun, boleh orang tua, boleh anak, siapapun. Buat dalam bentuk IGTV, tag Limiati dan Dongeng Bengkimu. Kita akan pilih 3 pemenang, dapat hadiah buku cerita, hampers dari Limiati, dan voucher belanja dari Limiati. Nanti kita akan umumin tanggal 28 Mei, hari Kamis. Oke? Bye-bye, selamat mendongeng.